Konflik internal elit Nahdlatul Ulama dipicu perebutan konsesi batubara. Terjerembab karena sumber daya alam. Saya Andri Arfian dan inilah editorial Tempo. Beginilah jadinya jika organisasi kemasyarakatan menerima konsesi tambang batubara. Alih-alih mengedepankan kegiatan sosial dan keagamaan demi kemaslahatan anggotanya, petinggi Nahdlatul Ulama terjebak konflik internal yang memperebutkan pengelolaan sumber daya alam. Ihwal pengusaha yang hendak mereka gandeng ditengarai menjadi pemicu perseteruan antara Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf. Alasan resmi yang muncul di permukaan adalah Yahya mengundang akademikus pro-Israel Peter Berkowitz dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU. Selain itu, ada indikasi penyimpangan tata kelola keuangan PBNU di era kepengurusan Yahya. Dua alasan terakhir menjadi pijakan rapat harian Syuriah, pengawas dan pengarah keputusan organisasi yang dipimpin Rais Am Miftahul Ahyar untuk mendesak Yahya mundur dari jabatan Ketua Umum. Yahya menolak ultimatum tersebut dengan dalih Syuriah tak berhak memakzulkannya, apalagi tanpa melalui proses pembuktian. Centang perenang ini bermula ketika pemerintahan Joko Widodo memberikan konsesi tambang batubara kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan pada 2024. PBNU menerima konsesi bekas PT Kaltim Primakol Tbk untuk area seluas 26.000 hektar di Kalimantan Timur. Untuk mengolah jatah tambang, PBNU membentuk PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara. Perusahaan itu jelas tidak punya pengalaman mengelola tambang, apalagi mengendalikan dampak buruk pertambangan. Mereka butuh bermitra dengan korporasi yang punya modal jumbo dan berpengalaman dalam mengelola bisnis berisiko tinggi. Ketidakmampuan inilah yang menjadi pintu masuk para oligark untuk menancapkan kembali kuku mereka di bisnis pertambangan. Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, bos PT Alam Tri Resources Tbk yang dulunya PT Adaro Energi Indonesia Tbk, ditengarai terhubung dengan perusahaan yang menyodorkan proposal kerjasama. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 melarang pemilik lama mengelola tambang di bekas lahan mereka. Artinya, perusahaan yang terhubung dengan kakak Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir itu diizinkan menjadi operator di wilayah yang sebelumnya dikelola perusahaan lain. Yang jadi masalah, dalam penawarannya, perusahaan itu tak bersedia menanggung biaya infrastruktur yang jumlahnya tak kecil. Angin politik berubah. Setelah Prabowo Subianto menjadi presiden, Hasyim Joyodikusumo ikut memasukkan proposal. Berbeda dengan kompetitornya, Adi Prabowo itu bersedia menanggung semua komponen biaya. Inilah yang membuat elit Nahdliyin terbelah. Sembari menunggu restu istana, kubu Yahya menuding ada pengurus yang tersandra ijon tambang yang disodorkan Boy. Sebaliknya, pihak seberang menuding Yahya sebagai penghalang sehingga harus disingkirkan. Apa yang terjadi di PBNU mirip gambaran Richard Auty, ekonom Inggris yang mempopulerkan tesis kutukan sumber daya alam. Kata Auty, kekayaan alam kerap menjerumuskan sebuah negara atau institusi dalam perlombaan mencari rente ketimbang membangun tata kelola yang sehat. Tak hanya menjadi komoditas ekonomi, sumber daya mineral juga jadi pemicu pertikaian elit. Tengok yang terjadi di Sierra Leone. Negara di Afrika Barat itu didera korupsi dan perang saudara berkepanjangan akibat kutukan berlian. Kelompok yang bertikai bisa membeli senjata dengan uang hasil penyelundupan permata. Konflik di negara itu menewaskan 50.000 orang, jutaan manusia mengungsi. Untuk memuluskan pemberian izin usaha pertambangan tanpa proses lelang, pemerintah mengutak-atik aturan. Semula, pemberian konsesi tambang bagi ormas keagamaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Sejumlah lembaga dan individu kemudian mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung. Karena peraturan itu menyalahi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebelum putusan MA terbit, pemerintah buru-buru merevisi Undang-Undang Minerba. Hukum dipakai sebagai akal-akalan untuk membenarkan pemberian konsesi. Sebuah praktik yang dikenal dengan istilah state capture. Hubungan antara aktor publik dan pihak swasta dalam state capture
berlangsung timbal balik. Bukan hanya pelaku usaha yang menangkap negara, melainkan juga sebaliknya. Dalam hal pemberian konsesi tambang, negara berusaha mengendalikan organisasi kemasyarakatan. Pemberian konsesi tambang merupakan upaya negara meredam kritik dengan mengurangi independensi kelompok masyarakat sipil. Akibatnya, ormas jadi tumpul karena terjebak politik balas budi. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co.